Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel YouTube kami ya, Kebun Lele. Pada kali ini kita kan sudah selesai memberikan pakan ikan untuk di pagi hari. Ini pada video kali ini saya ingin menyampaikan untuk pemberian pakan lele itu supaya tidak berlebih ya teman-teman ya. Jadi kita harus melihat kondisi ikan pada waktu memberi pakan juga, walaupun sudah kita takar tentunya. Dari takaran itu kan kita juga memberikan tambahan hampir setiap 2 hari sekali ataupun 3 hari sekali itu kita tambahi porsinya. Jadi kita harus melihat kondisi ikan, dimana ikan itu nanti tentunya akan pada saat kita berikan pakan itu tentunya dia akan makannya itu akan cepat di awal, dan lama-kelamaan dia pergerakannya itu pun akan mulai lambat. Nah, di situ teman-teman juga harus perhatikan pada saat kita pemberian pakan itu, kalau ikan lele posisinya sudah agak melambat pemberian pakannya, itu harus pemberian pakannya harus diperhatikan ya, karena jangan sampai nanti pakan itu malah tersisa ataupun ikan yang ada di kolam itu ada yang terlalu kenyang, jadi perutnya sampai membesar. Nah, contohnya itu teman-teman, ada satu yang di pojok itu dia yang menggantung. Nah, itu menggantung karena setelah pemberian pakan itu pasti karena kekenyangan. Jadi kalau bisa di pagi hari itu pemberian pakan jangan sampai terlalu kenyang, cukup ikan itu yang penting perutnya sudah agak besar sedikit, tapi jangan sampai terlalu besar, jadi dia udah nyaman. Kecuali kalau malam ya, kalau malam enggak apa-apa sih kita berikan pakan agak banyak, karena kalau malam itu tentunya ikan malam hari geraknya itu pasti lebih banyak, karena kadar oksigennya pun juga besar. Jadi kalau malam perlu ditambah untuk porsi makannya nggak apa-apa. Jadi kalau pagi itu cukup sekenyangnya ikan saja. Kalau teman-teman sudah biasa memberi pakan itu pasti akan hafal ikan itu sudah kenyang ataupun belum, itu pasti akan kelihatan. Nah, ini pada bibit kita ini yang ukur 46 ini kita kalau pakan menggunakan PF 1000 ya, menggunakan PF 1000. Kemudian yang sudah memasuki LBG ini kita biasa pemberian pakannya menggunakan yang Hiprofit min 2. Ini yang 4 kolam yang sudah usia LBG semua, ini kita pemberian pakannya menggunakan Hiprofit min 2. Nah, nanti untuk pemberian pakan Hiprofit min 2 kalau yang sudah LBG ini, rencana kami itu sampai dengan nanti dia panen itu kita menggunakan Hiprofit min 2 pakannya itu. Nah, ini juga sama ya teman-teman ya, kalau sudah di usia LBG seperti ini otomatis kan makan dia semakin banyak, apalagi kita punya target paling enggak 2 bulan lebih 1 minggu itu kita sudah harus panen. Jadi kita harus perhatikan porsi makannya supaya ikan itu pun juga pertumbuhannya bagus. Dan itu tadi yang seperti yang saya jelaskan, kalau jangan sampai nanti ikan terlalu kenyang, karena kalau kenyang itu resikonya sangat besar sekali, ikan itu akan muntah. Karena lele kalau dikasih makan sebanyak apapun pasti akan dimakan, walaupun nanti pada akhirnya kalau dia terlalu kenyang, makanan itu akan dimuntahkan dan akhirnya akan menjadi amonia kalau mengendap di dasar kolam. Nyamannya kita kalau menggunakan kolam air bersih ya, itu tentunya kita ikan bisa sangat terlihat dengan kondisinya itu. Misalkan pada saat ini ikan itu sudah dengan kondisi baik atau enggak itu sangat terlihat sekali, karena dengan menggunakan air jernih otomatis apa yang kurang akan lebih bisa kita antisipasi. Beda dengan yang kolam menggunakan air hijau. Kalau air hijau, kolam ikan yang sudah di bawah kan kita tidak tahu tuh kondisinya, tetapi semua ada plus minusnya ya teman-teman ya. Menggunakan air bening ataupun menggunakan air hijau itu juga tergantung dari pencahayaan juga. Kalau air hijau, kalau pencahayaan kita itu memang bagus seperti ini ya, dia kena sinar matahari dari pagi sampai menjelang jam 2 itu masih kena sinar, itu biasanya kita gunakan untuk yang air hijau.
Pertama, kita juga untuk kebutuhan airnya itu suplai airnya juga tidak terlalu besar. Keduanya, karena pengaruh sinar matahari juga bagus juga untuk mengurai bakteri yang ada di dalam kolam ini. Untuk pemberian pakan itu tadi teman-teman penjelasan dari kami, terutama bagaimana kita itu bisa memperkirakan bahwa lele kita itu porsi makannya seberapa. Itu dari menggunakan takaran, dan juga pada saat kita pemberian pakan kita harus perhatikan apakah lele itu gerakannya sudah mulai lambat ataupun masih gesit. Nah, itu harus diperhatikan supaya lebih pakan ikan itu bisa semuanya termakan semuanya dan tidak ada yang dimuntahkan. Mungkin seperti itu teman-teman untuk video kali ini. Monggo kalau dari teman-teman ada saran masukan juga kami persilahkan. Intinya kami budidaya ini belajar bersama, mana yang terbaik itu yang kita lakukan supaya lebih maksimal lagi untuk hasil budidaya yang kita laksanakan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.